jangan nyerang personalnya Doktif. Tapi pas dia bilang kayak gitu, dia terusin lagi tuh masalah-masalah personalnya Doktif. Gue kayak, hah? Diceritain tuh panjang lebar tuh kehidupan personalnya si Doktif. Hola netizen yang tercinta, Dr. Richard Lee mendapatkan giliran untuk direview Dokter Detektif hingga mengungkapkan hal yang mengejutkan. Dokter Detektif memang sudah sering mereview produk skincare dan kini giliran milik Dr. Richard Lee. Produk yang direview oleh Dokter Detektif adalah produk unggulan milik Dr. Richard Lee, yaitu White Tomato. Sebelumnya, keduanya sempat terlibat konflik dan perseteruan hingga saat ini di dunia perskincarean. Keduanya pun sudah sering kali memberikan review dan penilaian terhadap kandungan skincare milik mereka. Namun baru-baru ini yang ditemukan adalah hal yang membuat netizen yang berbakti shock dari produk Dr. Richard. Doktif dengan berani membongkar produk dari Dr. Richard memiliki kandungan yang berbeda dengan klaimnya. Akibatnya banyak netizen yang budiman mengaku mundur dan berpikir ribuan kali untuk membeli produk dari Dr. Richard. Apalagi produk yang dimaksud adalah salah satu produk termahalnya, yaitu White Tomato. Di beberapa penjualan, produk ini seringkali menjadi produk yang paling cepat habis hingga harus menunggu PO. Namun sayang, netizen yang budiman merasa tertipu setelah Doktif menjelaskan kandungan sebenarnya yang ada dalam produk tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa tadi yang ngikutin live-nya Doktif, dan waktu dia ngebongkar kotak rahasia itu, kotak itu bla 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 yang disampaikan tuh, aku cuma mikir wow, berani banget. Kalau sudah seberani itu nge-spill-nya, nge-review-nya, berarti itu kan fakta. Apalagi itu live streaming. Artinya Dokter Detektif itu bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Kita di sini ngambil pelajaran positifnya aja ya. Bagus gini loh, kamu kalau nemu satu produk itu harganya sangat-sangat mahal, apalagi itu produk lokal ya, lebih bagus kalian itu beli produknya dari luar. Yang selama ini udah puluhan tahun dan udah banyak banget orang yang merasakan perubahan di kulit wajahnya dengan memakai produk yang sangat pricey seperti itu. Ini pelajaran berharga gitu loh, jangan FOMO. Nah, kecuali kalian nggak punya kemampuan, kalian belilah produk sesuai dengan kemampuan kalian, tapi itu sudah benar-benar teruji, udah benar-benar ada uji labnya, ingredientsnya sesuai nggak dengan yang sudah tertulis di kemasannya. Bahkan kalau kirim dokter pun, kalian tuh ke klinik, kalian harus perhatikan isinya itu apa. Kalau kalian punya duit lebih, mending kalian beli produknya Korea. Aku salut sih sama Doktif, seberani itu, bener-bener berani banget. Orang sehebat apapun atau backingannya sekuat apapun, belum tentu bisa seberani itu. Tapi aku salut sama Doktif banget. Kalian masa baru tahu stiker itu bisa merubah harga. Udah biasa itu namanya trik marketing. Botol dibagus-bagus, packaging bagus-bagus, tapi isinya aku kayaknya udah pernah bilang juga kalau skincare itu memang kayak gitu. Makanya baca ingredient skincare-nya. Jangan kalian beli karena packagingnya cantik. Dan jangan termakan branding. Sebenarnya itu semua skincare itu cocok-cocokan. Jadi kalian pakai aja. Coba-coba dulu. Daripada kalian beli suplemen 1,5 juta yang kalian minum termetabolisme juga, dibuang juga gitu kan. Baik kalian pergi treatment. Kalau memang mau yang jutaan, ya udah langsung aja beli skincare yang high end. Satu lagi, kalau kau mau coba skincare, kau baca reviewnya, dibilangnya aku pakai ini 1 bulan gak ada efek, ya itu adalah pertanda. Tapi kalau mau habiskan uang 1,5 juta, ya itu silahkan, itu pilihan kau. Murah nggak tentu produknya nggak berkualitas, begitu pula sebaliknya, mahal nggak menjamin produknya itu berkualitas tinggi. Cuma gara-gara stiker White Tomato doang tuh, harga skincare yang harusnya 200 ribuan jadi 1,5 juta. Cuma gara-gara stiker. Gue jadi kayak bertanya-tanya deh, kayak skincare di perduniaan skincare ini tuh, harusnya modalnya mereka tuh berapa sih? Dijual sampai mampus 1,5 juta cuy. Kata gue DRL lu cuan banget sih, emang cuan banget tau gak? Tapi cuan lu caranya kayak begini tau gak sih? Jadi gimana? Makin respect gak lo sama DRL kalau kayak gini? Masih belum klarifikasi sampai sekarang tuh, di VT-VT-nya belum ada bahas White Tomatoan. Ini emang bisnis banget sih, bisnis banget tau gak? Dan gue akuin jempol parah cara liciknya si DRL kayak gini bentukannya. Gue kayak keren loh, sembah sungkem sama dunia perbisnisan skincare ini. Ikutin dah tuh caranya DRL, bikin bisnisnya kayak gitu tuh. Tinggal tempel stiker doang, harganya langsung selangit. Tapi kata gue ya, lu siap-siap kalau kayak gitu kena review Doktif
satu Indonesia bakal ngehujat lu. Reputasi lu turun, balik lagi, bisnis hancur. Nah, kata gue ya, selamat mencoba. Yang gue bingungin lagi dari DRL nih ya, entah itu ada di YouTube atau di TikToknya si DRL ya, dia FYP di tempat gue terus bilang intinya nggak mau nyerang personalnya Doktif, tau gak sih? Jangan nyerang personalnya Doktif. Tapi pas dia bilang kayak gitu, dia terusin lagi tuh masalah-masalah personalnya Doktif. Gue kayak, Hah? Diceritain tuh panjang lebar tuh kehidupan personalnya si Doktif tuh, kayak dari mulai perceraiannya atau apalah, kayak banyak banget kok kayak gitu yang di-spill semuanya. Cuma masalah dari awal dia katanya nggak mau nyerang personalnya. Kalau masalah skincare ya kita skincare versus skincare kayak gitu kan. Tapi tetep aja, tetep julid anjir. Dari sini aja gue udah sebenarnya kayak apa ya, udah tau lah perangnya tuh kayak gimana kayak gitu loh. Kayak dia tuh kayak menghalalkan segala cara buat ngancurin orang, tau gak sih? Gue dari dulu emang kurang respect sama si DRL ini. Apalagi ditambah klarifikasi sana sini, dia bikin VT, bikin podcast bareng ownernya si Skincare D kayak gitu kan. Gue kayak udah tahu gue bakalan jadi kayak gini, tau gak sih? Udah tahu. Sekarang White Tomato lu yang diserang. Oke, mampus kah lu? Mampus. Terkuak kan lu? Faktanya gimana tuh si White Tomato lu yang jual 1,5 juta? Ternyata cuma stiker dan dia itu ditempel. Ini stiker terus ditempel kayak gini. Tuh. Harganya naik jadi 1 jutaan. Cuma modal stiker doang, sumpah. Dan lihat, oh my god, cuma stiker doang. Dan dijualnya dengan harga 1,8 juta, Besti. Lo kebayang gak sih? Seorang dokter loh, Besti, yang ngejualnya. Dokter mana lagi nih yang harus gue percaya, say? Sumpah ini drama perskincarean semakin memanas, Besti. Kalau bener-bener se-overclaim itu, wah itu parah sih. Penipuannya bukan cuma markup 20.000, 30.000, enggak. 1,8 juta. Dengan kandungan yang seperti itu sebenarnya kalau misalnya di apotek kita beli sendiri itu paling harganya di bawah 500.000. Ini 1,8 juta loh. Misalnya nih kita anggap aja 500.000, terus dia jualnya 1,8 juta. Berarti dia markupnya lebih dari 100%. Gila banget sih, sumpah ini gue kayak gelo. Dan kandungannya itu sama sekali nggak ada white tomatonya, Besti. Oh my god. Sekarang gue mau nanya, ini yang pada beli, lo wajib komen di kolom komentar gue. Gue pengen tahu rasanya lo ketipu 1,8 juta yang isinya lo pikir itu ada white tomatonya, ternyata cuma L-glutathione doang. Mending minta refund kayak brand D kemarin. Lumayan deh sih 1,8 juta. Cepetan minta refund sekarang, oke? Lumayan loh itu. Gila ya, ternyata cuman gara-gara stiker white tomato bisa menaikkan harga berkali-kali lipat dalam suatu produk. Kalian pasti udah pada tahu kan guys, yang Doktif kemarin sempat nge-live dan dia mereview produknya si DRL. Produk yang ada white tomatonya yang dibanderol harga itu 1.500.000 gitu ya. Nah, sebenarnya di sini itu yang dibahas bukan harganya guys. Jadi nggak masalah, setiap orang punya dagangan mau nge-up berapapun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang di sini yang dibahas itu adalah diduga menipu customer, diduga menipu masyarakat. Kenapa? Itu stiker yang ditempel di produk tersebut yang white tomato ternyata pas dicek nggak ada sama sekali kandungan white tomatonya. Itu sebenarnya bukan overclaim lagi. Menurut gue itu udah suatu penipuan guys ya. Tapi jujur gue nggak habis pikir sih, suatu produk dengan harga dibanderol 1.500.000 tapi kemasannya itu pakai stiker. Itu sebenarnya nggak make sense juga di gue gitu. Kenapa harus pakai stiker? Itu nggak banget sih. Karena menurut gue kalau misalnya udah harga jutaan, sebenarnya kemasannya udah nggak ada tuh tempelan-tempelan stiker segala macem. Jadi dari tempelan stiker aja menurut gue nggak sesuai sama harga yang dibanderol. Dan setahu gue DRL ini gembar-gembor di sosmed kalau
White Tomato ini adalah suatu produk andalannya dia gitu. Ini produk tertingginya dia gitu ya. Tapi menurut gue bukan produknya yang tertinggi. Mungkin cuannya yang paling tinggi kali ya. Bukan produknya, bukan kualitas produknya. Karena yang di-review sama Doktif kemarin, kualitasnya itu sama aja sama glutathione lainnya yang harusnya mungkin bisa dijual under 500.000 gitu. Tapi ini dijual dengan harga 1.500.000 gitu. Dan udah banyak banget orang yang beli. Terus banyak banget yang lewat di FYP gua. Customer yang udah terlanjur beli itu pada ngeletekin stikernya, oh ternyata bener gitu. Tapi ini memang suatu pembuktian kalau DRL ini adalah orang pintar, bukan orang bodoh ya. Orang pintar. Kalau orang bodoh nggak mungkin bisa sampai seperti ini. Cuman perkara stiker White Tomato yang ternyata nggak ada kandungan White Tomato di produk itu. Dan gara-gara stiker itu dia bisa membandrol harga selangit, gak sesuai sama kandungan yang dia gembor-gemborkan. Nah kan, lagi-lagi perkara stiker kan, lagi-lagi perkara stiker White Tomatoes yang dibahas. Salah nggak sih sebenarnya nempel stiker di kemasan suplemen atau skincare? Menurut gue pribadi itu nggak salah ya, nggak salah sama sekali. Yang salah itu adalah menempel stiker yang mengklaim adanya kandungan itu. Contoh adanya kandungan White Tomatoes, ternyata pas dicek nggak ada kandungan White Tomatoes sama sekali. Itu 100%, itu totally salah ya. Itu bukan overclaim lagi, itu adalah suatu penipuan. Dan satu lagi menurut gua kurang cocok, kurang pantes kalau harga yang udah dibanderol 1 juta lebih, 1.500.000 tepatnya, itu memakai kemasan stiker ya, karena harganya udah selangit. Dan satu lagi, makin kesini tuh Dr. Richard itu makin sering ngatain orang bodoh ya guys ya. Waktu itu juga sempet ngatain orang-orang bodoh itu di live-nya dia sendiri waktu dia lagi jualan. Terus ada yang mungkin gak setuju sama jualannya atau gimana gitu ya. Akhirnya Dr. Richard juga ngata-ngatain yang nonton itu adalah bodoh gitu. Gue tahu Dr. Richard ini orang pinter ya, tahu kalau bukan orang pinter nggak mungkin ada stiker White Tomatoes untuk menaikkan harga yang harusnya murah menjadi tinggi. Makanya Dr. Richard ini memang salah satu orang yang pinter gitu. Kalau Dr. Richard nggak pinter, nggak mungkin bisa membodoh-bodohi masyarakat. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Doktif, Anda jangan macem-macem ya. Dr. Richard sering diundang sebagai pembicara. Pialanya udah banyak, penghargaannya juga udah banyak. Doktif mana? Kalau Doktif apa? Lihat ini dong, Dr. Richard pamer prestasi. Pialanya banyak banget. Lihat, gelarnya juga udah PhD. PhD-nya apa teman-teman? Pokoknya ditunggu aja ya, Doktif jangan kabur. Sebentar lagi Dr. Richard bakal klarifikasi soal tomat putih, White Tomato yang lu bilang nipu itu. Bisa-bisanya lu bilang Dr. Richard nipu. Hey, come on lah, please. God damn. Sumpah gue gak terima Dr. Richard diginiin. Udah minum obat belum? Belum. Ayo minum obat dulu. Ya.